Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, hambanya, untuk berpuasa pada siang hari setelah matahari terbit hingga matahari tenggelam. Dan kita juga disunahkan untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah sunnah, sholat tarawih, membaca Al-Quran atau tadarus, dan kemudian mengaji atau kita menuntut ilmu, dan kemudian memperbanyak sedekah. Pemirsa dimanapun Anda berada, Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang semasa hidupnya justru beliau kemudian mengurangi membaca Al-Quran. Karena saking seringnya beliau membaca Al-Quran itu, sampai-sampai rasa manis dirasakan beliau dengan sangat jelas ketika beliau membaca Al-Quran. Hal-hal seperti ini dialami oleh para sahabat, oleh para ulama pada zaman dahulu. Pada saat ini, barangkali sebagian dari kita merasakan kenikmatan yang sangat dalam ketika kita melaksanakan sholat malam, ketika kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Sebagian dari kita setelah Isya melaksanakan sholat tarawih, kemudian kita bertadarus, membaca Al-Quran, yang mana di antara kita target membaca Al-Qurannya adalah 1 bulan khatam 1 kali, khatam 2 kali, bahkan khatam 3 kali. Maka waktu malam adalah waktu yang sangat tepat, sangat nyaman untuk kita membaca Al-Quran. Kemudian waktu malam di bulan Ramadan adalah waktu yang juga sangat tenang untuk kita terus mendalami ilmu agama, kita mengaji fikih, bagaimana agar puasa kita tetap sah, bagaimana agar puasa kita mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana tata cara kita membayarkan zakat, bagaimana kita melaksanakan amal-amal ibadah dengan penuh ilmu, dengan penuh kebenaran. Namun demikian, pemirsa dimanapun Anda berada, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan di dalam kitabnya Al-Hikam. Syekh Ibnu Athaillah adalah seorang ulama asal Mesir. Beliau menulis kitab Al-Hikam yang berisi tausiah atau kemudian nasihat-nasihat untuk seseorang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menuliskan apa? Beliau menuliskan maqamuka haitsu aqamaka. Artinya, setiap kita memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka posisi Anda sebagai apa? Disitulah ladang, disitulah tempat terbaik Anda untuk berijtihad. Di saat Anda merupakan seorang karyawan, maka jangan sampai ibadah sunnah membuat Anda kelelahan pada siang hari. Jangan sampai ibadah sunnah yang Anda lakukan 1 malam suntuk justru membuat siang hari Anda menjadi lemah, menjadi tidak konsisten dan fokus dalam bekerja, sehingga performa Anda di bulan suci Ramadan malah menurun. Padahal bulan Ramadan adalah bulan intisar, bulan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak dengan berpuasa kita menjadi juri bagi diri kita sendiri? Karena apa? Puasa merupakan ibadah yang tidak dapat diukur oleh penglihatan orang lain. Anda tidak dapat mengukur seseorang ini berpuasa atau tidak hanya dengan melihatnya, hanya dengan membersamainya. Namun, puasa menjadikan kita semakin dewasa bahwa amal ibadah kita sekarang Allah langsung yang membalasnya, Allah langsung yang memperhatikan. Maka dengan puasa inilah kita membatasi diri kita. Bahkan sesuatu yang halal saja kita tidak sentuh. Makanan dan minuman yang ada di hadapan kita selama azan maghrib belum berkumandang, kita tidak sentuh. Kita tidak makan, kita tidak minum. Bahkan di dalam rumah ketika ada istri kita, kita tidak sentuh. Hanya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mengapa di bulan suci Ramadan seharusnya dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mendapatkan intisar, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan seluruh ibadah yang telah disyariatkan, dengan seluruh ibadah yang telah dicontohkan oleh para ulama, marilah kita laksanakan dengan sungguh-sungguh hanya demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan sampai 1 malam suntuk
kita beribadah justru membuat keesokan harinya kita tidak mampu bekerja, kita tidak mampu memenuhi kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, masalah. Atau misalnya kita tidak mampu untuk mengikuti pelajaran di kelas, sehingga apa? Pendidikan yang kita harusnya terima pada siang hari di kelas menjadi terlewatkan. Maka sekali lagi kita yang mengerti diri kita, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang kita mampu, dan kita yang mengukur. Jangan sampai kebaikan yang kita lakukan justru mendatangkan keburukan nanti yang akan lebih besar. Karena apa? Sejatinya sunnah tidaklah melebihi sesuatu yang wajib. Demikianlah kultum mengenai menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.